Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Subhan Adil, Ketua Umum Pimpinan Pusat PT KBM Indonesia. Jadi kita bikin badan otonom ya, badan otonom milik Serikat Pekerja TKBM Indonesia, itu berbentuk koperasi. Badan otonom ini kita bentuk dengan istilah Badan Penggerak Ekonomi Indonesia dengan fokus bidang koperasi bidang jasa primer nasional. Itu fokus utama adalah dalam bidang terutama untuk anggota buruh pelabuhan. Bukan, kalau dibilang bagian dari koperasi desa Merah Putih itu bukan, karena itu program kementerian. Kalau kami justru menjadi motor penggerak diantaranya untuk bagaimana hasil-hasil desa itu bisa terserap di tingkat kota maupun di wilayah lain. Jadi justru sangat senang dengan hadirnya koperasi Merah Putih di tingkat desa, memudahkan kami untuk bekerja sama. Jadi koperasi kita bergerak di bidang pangan, kita sudah kerjasama dengan beberapa pihak untuk pemenuhan beras bagi anggota dengan depo pangan, dengan salah satu juga dengan partner yang kita sudah melakukan MOU yang sudah bekerja sama dengan BUMN Pangan untuk pemenuhan sembako murah bagi para anggota. Ya, kita sudah melakukan kerjasama, bahkan pupuk ini hasil pribumi dengan teknologi Jepang sudah berjalan di beberapa provinsi, terutama di Sumatera, saat ini lagi di Subang. Itu pupuk menghasilkan tumbuhan tanaman seperti padi organik. Terus juga yang sudah diuji coba di Palembang, di Bangka Belitung, hasil berasnya beras organik, sehingga cukup bagus untuk kita lakukan tindak lanjut pemasaran dengan harapan hasil panennya masyarakat itu kita serap untuk kita bisa jual ke warga atau anggota dengan harga yang lebih murah, dengan berkualitas lebih tinggi. Koperasi ini bukan secara legalitas baru di bulan ini, di bulan Maret ini, tapi secara berjalannya kita sudah hampir 1 tahun, 2 tahun lah ya. Kita sudah melakukan upaya-upaya penyiapan infrastruktur segala untuk penyiapan badan penggerak ekonomi Indonesia. Otomatis secara keanggotaan adalah anggota dari SPT KBM Indonesia. Gitu. Untuk di daerah juga sama seperti yang di Morowali, kita cabang kami di sana di Morowali maupun di wilayah lain, terus masyarakat di sekitar pelabuhan. Jadi kita memang sudah menginisiatif terkait perumahan buat pekerja, khususnya buat buruh pelabuhan. Itu kita sudah 3 tahun kita coba, teman sempat terkendala COVID, di antaranya di Jakarta Utara kita coba untuk bangun apartemen buruh pelabuhan. Jadi ya buruh pelabuhan naik kelas lah dengan konsep apartemen. Itu mudah-mudahan bisa berjalan di tahun ini. Tapi kita sudah juga per kemarin kita udah kerjasama dengan salah satu perumahan di Kerawang untuk 530 unit perumahan pekerja, yang insya Allah segera kita kerjasamakan juga dengan BPJS Tenagakerjaan dan Bank BTN untuk para pembeli. Jadi gini, kalau perumahan untuk buruh yang di Jakarta itu maksimum cicilan kita upayakan itu 1 juta sampai 1,5 juta maksimum per bulan. Itu kalau untuk di Jakarta. Kalau yang untuk di Kerawang yang kita jalanin ini itu di kisaran harga 150 sampai 160 juta per unit. Tenor agak panjang, mungkin maksimum kita 25 gitu. Kita lagi coba upaya ada perbankan yang bisa sampai 30 tahun, tapi paling tidak 25 tahun. Iya, karena ini kebutuhan gitu. Karena kebutuhan, dan satu sisi buruh pelabuhan itu agak beda. Setiap upah buruh itu ada simpanan ya yang dititipkan ke koperasi TKBM di seluruh pelabuhan. Jadi tiap upah, tiap shift, dan tiap bulan itu lumayan juga. Dan itu harus terrealisasi berwujud dalam bentuk perumahan. Paling tidak itu mengurangi untuk cicilan anggota. Ya, kami berharap terkait program pemerintah, terutama di bidang koperasi, itu bisa terus berjalan bersinergi dari segi pemenuhan kebutuhan buat buruh pelabuhan yang khususnya, dan juga terkait program perumahan yang memang ini kita gagas dan kita dorong benar gitu kan. Dan per tahun ini memang kita sudah kerjasama juga terkait dengan BPJS Tenagakerjaan. Kebetulan kami udah inisiatif ini dari 2016, program ini yang ada di luar program perumahan subsidi ya. Dan program 3 juta unit rumah mudah-mudahan sebagian besar terserap oleh buruh pelabuhan.